Shalom, perkenalkan nama saya Vicky Muloko, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, generasi unggul. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan pendidikan agama Kristen anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan agama Kristen anak. Anak-anak adalah anugerah, mereka seperti kertas putih kosong dan bersih, dan kita sebagai orang tua, guru, orang dewasa yang menulis kertas itu. Apa tulisan tersebut semua bergantung kepada kita yang mengajar. Bagaimana hal yang baik sehingga yang dihasilkannya juga baik. Maka dalam Alkitab Markus pasal 9 ayat 42 berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Pendidikan agama Kristen ini sudah menjadi bagian dari kehidupan di dalam gereja dan juga dalam ilmiah pendidikan agama Kristen. Ada 3 prinsip pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan akan firman Allah, yang kedua menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga memampukan hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi pendidikan agama Kristen anak ini adalah pekerjaan yang mulia. Namun banyak orang tua, para pendidik baik di gereja maupun sekolah tidak menyadari hal ini. Dengan pendidikan agama Kristen anak itu dapat menyelamatkan kehidupan anak dari penyesatan-penyesatan dosa. Maka perlu metode dan pelaksanaan yang berlandaskan firman Allah. Nah, kita bisa baca dalam Markus pasal 10 ayat 14 yang berbunyi, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dia kita tahu bahwa anak-anak itu membutuhkan firman Allah, kebenaran, sehingga mereka mendapatkan keselamatan dari Allah sendiri. Metode atau teknik yang ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi bagaimana mentransmisikan pengetahuan nilai sikap, keterampilan dan tingkah laku dalam upaya mencapai perubahan. Dengan pimpinan Roh Kudus, maka metode yang kita perlukan seperti metode ceramah, bercerita, menghafal, bertanya, bermain, renungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan pelaksanaan metode Pak Anak dalam Perjanjian Lama. Metode dan pendekatan mengajar anak didik umat Israel bisa melalui penglihatan pengajar para imam dalam rumah-rumah ibadat atau pengajaran para raja istana dengan sejumlah rumah ibadat. Yang paling mengesankan adalah dalam budaya Yahudi adalah perhatikan mereka dalam pendidikan. Orang Yahudi dalam pandangannya pendidikan itu segala-galanya. Maka dalam setiap budaya diarahkan untuk menjadi tempat mendidik para generasi muda, seperti pendidikan Yahudi yang mempelajari Taurat. Didik anak-anak dalam menghafal Taurat kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6, 4-9, yang dimana Allah memerintahkan kepada umat Israel tentang kasih kepada Tuhan Allah dan mengajarkan kepada anak-anak kasih itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita sebagai orang tua kita harus terus mengajar, dan juga kita sebagai orang ajar kita harus mengajar kepada mereka tentang firman Allah dan harus melaksanakan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak. Pelaksanaannya adalah kita mampu mengendalikan emosi dalam mereka berhubungan dengan orang di sekitarnya, dan juga dalam konsep spiritual yang prinsip-prinsip sesuai dengan firman Allah, yang dimana kita laksanakan dengan
mengajar dalam keluarga, dalam gereja, dan juga di dunia sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah hasil penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.